Di Indonesia, seorang jenderal membuktikan bahwa perang tidak selalu dimenangkan oleh tank, pesawat, atau jumlah pasukan. Perang juga bisa dimenangkan dengan kaki yang terluka, hutan yang sunyi, dan rakyat yang setia. Inilah taktik perang Jenderal Sudirman. Perang tanpa garis depan, tanpa markas tetap, dan tanpa kata menyerah. Klik tombol subscribe sebelum menonton, dan bergabunglah dalam perjalanan kita memahami sejarah dunia secara mendalam dan objektif. Ketika dunia pasca perang dipenuhi oleh doktrin militer modern, peta operasi, dan kekuatan mekanis, Sudirman justru membangun sebuah perang yang nyaris tak bisa dipetakan. Ia menciptakan konflik yang tidak bisa diakhiri dengan satu kemenangan besar, karena tidak pernah ada satu pusat yang bisa dihancurkan. Perang ini tidak berbentuk, tetapi terus hidup. Bagi Belanda, ini adalah perang yang membingungkan. Mereka bisa merebut kota, menduduki istana, dan menangkap pemimpin politik. Tetapi setiap kali mereka mengira perang telah selesai, perlawanan justru muncul dari tempat yang tidak terduga. Disinilah Jenderal Sudirman mengubah arti kemenangan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Republik ini lahir dalam keadaan nyaris telanjang secara militer. Tidak ada industri senjata, tidak ada logistik perang yang mapan, dan tidak ada tentara profesional dalam arti modern. Yang ada hanyalah bekas tentara peta, laskar rakyat, dan semangat revolusi yang belum teruji. Senjata yang digunakan sebagian besar adalah rampasan Jepang, senapan tua peninggalan kolonial, atau bahkan senjata rakitan. Amunisi terbatas, pelatihan tidak seragam, struktur komando masih rapuh. Dalam kondisi seperti ini, perang terbuka melawan kekuatan kolonial modern, hampir pasti berujung pada kehancuran cepat. Sementara itu, Belanda datang kembali bersama sekutu dengan perlengkapan lengkap, tank, artileri berat, kendaraan lapis baja, dan dukungan udara tersedia. Mereka memiliki pengalaman Perang Dunia II, sistem logistik terorganisir, dan keyakinan bahwa Republik Muda ini bisa dipatahkan dengan satu operasi besar. Di tengah ketimpangan inilah, Sudirman membaca kenyataan dengan jernih. Ia memahami bahwa Indonesia tidak bisa meniru cara perang di Eropa. Jika Republik bertempur secara konvensional, ia akan hancur sebelum dunia sempat memperhatikan. Bagi Sudirman, perang ini bukan soal merebut kota, melainkan mempertahankan keberadaan. Bukan soal mengalahkan musuh di medan terbuka, tetapi memastikan musuh tidak pernah bisa menyatakan kemenangan mutlak. Selama Republik masih bernapas, perang belum selesai. Sudirman tidak memandang perang sebagai rangkaian serangan besar yang menentukan. Ia melihat perang sebagai proses panjang yang harus dimenangkan dengan ketahanan. Bertahan, bagi Sudirman, bukan sikap defensif, melainkan strategi aktif. Ia sadar bahwa Belanda bertempur dengan jam dan anggaran, sementara Indonesia bertempur dengan waktu dan tekad. Setiap hari, perang berlanjut adalah beban politik bagi Belanda. Setiap operasi militer adalah sorotan dunia. Maka, tugas tentara bukan menghancurkan Belanda, tetapi membuat pendudukan menjadi mustahil dipertahankan. Sudirman memahami satu prinsip penting. Perang kemerdekaan tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat di medan tempur, tetapi siapa yang paling lama mampu bertahan tanpa runtuh secara moral dan politik. Dan di medan itu, Indonesia memiliki peluang. Tidak punya tank, berarti pasukan bisa bergerak ringan. Tidak punya pangkalan udara, berarti tidak ada sasaran strategis besar. Tidak punya markas tetap, berarti komando tidak bisa dipatahkan dengan satu serangan. Sudirman membangun perang yang cair. Unit-unit kecil bergerak mandiri, tetapi tetap berada dalam satu visi besar. Tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada wilayah yang benar-benar aman bagi musuh. Setiap tempat bisa menjadi medan tempur, dan sekaligus tempat menghilang. Belanda bisa menguasai peta, tetapi tidak pernah menguasai situasi. Perang gerilya di bawah Sudirman bukan aksi sporadis, ia adalah sistem perang total. Setiap serangan direncanakan untuk mengganggu, bukan untuk menang besar. Konvoi logistik disergap, jalur komunikasi diputus, pos kecil dilemahkan. Tidak ada pertempuran menentukan, yang ada hanyalah tekanan tanpa henti. Musuh dipaksa berjaga setiap malam, mengawal setiap perjalanan, dan mencurigai setiap sudut desa.
Dalam perang seperti ini, kelelahan menjadi musuh terbesar. Medan Indonesia menjadi sekutu yang alami. Hutan, sungai, pegunungan, dan cuaca tropis menetralkan keunggulan teknologi. Pasukan Republik tahu jalan setapak yang tidak tercatat di peta. Mereka bergerak ketika hujan, kabut, dan malam menutup pandangan musuh. Desember 1948 menjadi titik kritis. Belanda melancarkan agresi militer 2. Yogyakarta jatuh, presiden dan wakil presiden ditangkap. Dunia internasional nyaris percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir. Namun satu hal tidak jatuh, komando militer. Dalam kondisi sakit parah akibat tuberkulosis, Sudirman menolak menyerah. Ia menolak tinggal diam, ia memilih bergerak. Dipapah oleh prajuritnya, Sudirman memimpin perang dari tanduk. Ia bergerak ratusan kilometer, dari hutan ke hutan, dari desa ke desa. Secara fisik, ia nyaris tak mampu berdiri. Namun secara moral, kehadirannya menjadi pusat gravitasi perlawanan. Ini bukan sekedar perjalanan militer, ini adalah simbol. Selama Sudirman masih bergerak, Republik belum mati. Selama ia belum tertangkap, Belanda tidak bisa mengklaim kemenangan. Perang ini berubah menjadi perang kepemimpinan, dan di medan itu, Sudirman unggul. Tanpa logistik formal, perang ini hanya bisa bertahan dengan satu hal, rakyat. Sudirman memahami ini sepenuhnya. Maka, hubungan tentara dan rakyat dijaga dengan disiplin ketat. Rakyat menyediakan makanan, informasi, perlindungan, dan jalur aman. Tentara menjaga rakyat dari intimidasi dan menahan diri agar tidak merugikan masyarakat. Ia menciptakan simbiosis yang tidak bisa dibeli dengan senjata. Belanda memiliki persenjataan, tetapi kehilangan kepercayaan. Dan dalam perang panjang, kehilangan kepercayaan rakyat adalah kekalahan strategis. Sudirman memilih waktu dan tempat. Serangan dilakukan cepat, lalu menghilang. Tidak ada upaya mempertahankan wilayah. Yang dipertahankan adalah momentum dan eksistensi. Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi puncak strategi ini. Secara militer, dampaknya terbatas, namun secara politik, dunia melihat satu hal yang jelas, tentara Indonesia masih ada, dan itulah yang dibutuhkan. Perang gerilya dibayar mahal, pasukan hidup dalam kondisi keras, obat terbatas, amunisi sedikit, banyak yang gugur tanpa nama. Namun Sudirman menerima kenyataan itu dengan dingin. Baginya, perang ini bukan tentang kejayaan militer, ini tentang memastikan negara ini punya masa depan. Ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, itu bukan karena mereka kalah di medan tempur, tetapi karena mereka kalah dalam waktu, politik, dan legitimasi. Jika Blitzkrieg mengajarkan dunia bahwa kecepatan bisa menghancurkan sebuah negara, maka Sudirman membuktikan bahwa ketahanan bisa menyelamatkan bangsa. Ia tidak memenangkan perang dengan tank, tetapi dengan waktu. Ia tidak mengalahkan musuh di medan terbuka, tetapi di hadapan dunia. Dan dalam sejarah Indonesia, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.